Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Ini udah tahun 2023 nih. Iya, nggak berasa ya Mon? Nggak berasa sih, udah Gila. lewat 2022. Betul. Nah, di tahun 2000, akhir tahun kemarin lah, itu kan ada Piala Dunia. Bener Ya, banget. mungkin salah satu hal yang paling kita berdua obrolin yang paling berkesan itu pas kita lihat, kok orang Jepang nih budayanya beda banget gitu. Oke. Ya kan? Tapi sebenarnya dari Piala Dunia sebelum-sebelumnya juga sebenarnya udah banyak cerita, udah banyak orang berita ataupun media yang bahas. Jadi pas selesai tanding, jadi fans Jepang ini bantu bersih-bersih. Bahkan ada meme yang pas Jepang udah keluar itu petugas kebersihannya itu sedih gitu, kayak kalian udah mau pulang, karena nggak ada yang bantuin bersihin. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang etika lah ya. Terutama etika orang-orang Jepang. Nah, kira-kira menurut lu gimana nih soal etika ini? Nah, sebenarnya etika itu kenapa sih etika itu penting banget? Nah, kenapa etika itu penting? Nah, salah satunya itu etika itu bikin orang di samping kita atau di sekitar kita nyaman. Okay. Itu gunanya etika sebenarnya. Kayak Jepang inilah ya. Dia kan sampai bersih-bersihin loker, apa segala macem gitu kan. Sebenarnya itu hal simple. Dilakuin, sebenarnya lu biarin berantakan juga gak masalah sebenarnya. Kan mereka juga ada bagian bersih-bersih, segala macem gitu. Bukan tugas mereka tuh. Sebenarnya bukan tugas mereka, betul. Tetapi bisa bikin orang lebih nyaman. Alangkah baiknya dengan hal kecil orang itu bisa seneng. Contoh lah, hari itu mungkin tukang bersih-bersihnya datang terus lihat, gila, mungkin bisa tersentuh gitu loh. Gila ya, ternyata ada loh orang itu habis pertandingan itu dia bersih-bersih gitu. Nah, sebenarnya etika ini hampir di semua aspek. Salah satunya contoh, kenapa sih kita itu nggak ngeludah sembarangan? Kan sebenarnya nggak harmless sebenarnya. Ya kecuali pas COVID ini kan. Kalau kita ngeludahin muka orang ya waduh habis nih. Tapi sebenarnya harmless kan, maksudnya tidak berbahaya. Tetapi itu kan sebenarnya nggak beretika banget. Bikin orang sekitar kita itu nggak merasa nyaman gitu. Jadi etika itu menurut gue penting banget. Salah satu tujuannya adalah bikin orang merasa nyaman gitu. Tapi ini mungkin hal yang secara nggak langsung nih jarang dikasih tahu langsung juga gak sih? Betul. Ya kita kebanyakan ya udah natural aja gitu. Kayak udah jadi apa adanya kita sekarang gitu. Bener banget. Dan apalagi kita yang namanya generasi Gen Z hampir sudah lupa dengan etika ini. Banyak dari kita bisa tersinggung. Iya, kayak gila masih kolot banget gitu loh. Kayak contoh lah, hal-hal kecil seperti kalau ada saudara kita datang ke rumah, kan pasti orang tua kita panggil kita kan, ini tante nih, panggil, ayo salim dulu atau apa dulu gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan hal-hal kecil yang ditanamkan oleh orang tua kita ke kita. Kita waktu kecil kita nggak sadar itu penting banget. Kita pikir ribet lah ini harus gini harus gitu. Terus tante datang, gue masih harus duduk di ruang tamu temenin ngobrol, apa segala macam. Apalagi kalau yang mungkin kita nggak terlalu suka. Iya. Belum lagi pertanyaan itu aja. Kok kamu nilainya bisa jelek sih? Kok kamu ini sih? Ada tante gue satu ya suka banget ngomongin gue anak pungut dulu waktu kecil. Dibercandain terus. Wah marah, dimarahin juga sama orang tua gue. Tapi dulu ngerti ini penting banget. Tetapi sebenarnya etika ini membedakan orang berkelas dengan enggak sebetulnya. Jadi banyak di negara luar itu orang itu berbondong-bondong belajar etika. Kalau kita ketemu konglomerat yang beneran ya, yang maksudnya yang benar-benar udah lama, udah dari keluarganya turun-temurun memang konglomerat, yang membedakan itu biasanya etika. Sama yang mungkin kayaknya baru-baru gitu ya. Nah itu mungkin agak beda, mungkin ya. Tapi ada juga orang kaya baru juga etikanya bagus ya. Mungkin karena etikanya bagus dia lebih cepat kaya juga. Tetapi yang membedakan itu etika. Jadi biasanya kalau kita ketemu konglomerat itu, kita kalau seandainya terjadi, maksudnya ada hal-hal yang buruk, dia orang biasanya nggak langsung ketawain biasanya. Dia orang melihat situasi dulu. Kita ketawa dulu, biasanya mereka baru ketawa. Biasanya. Misal lagi duduk mereng kursinya jatuh dari kursi. Biasanya mereka mungkin nggak ada yang langsung ketawain. Itu hal yang sepele banget. Ya kadang kalau sama temen kan pasti kita udah sih ngapain gitu.
Iya, kita sih gak ada yang tolongin, jujur aja. Kita semua ketawa dong rame-rame kan. Tapi sebenarnya yang membedakan, dan biasanya etika itu membuat orang cinta pada pandangan pertama. Tapi bukan cinta dalam artian cewek ke cowok ya, atau cowok ke cewek. Tapi maksudnya itu lu suka aja sama orang itu. Contoh, orang dateng, dia langsung kayak wah ikut join ya, gitu. Ini wah temennya ini, gitu. Maksudnya omongannya halus, sopan, pasti beda banget. Nah, mengenai etika ada satu sebenarnya gua belajar dari Desmond, yang menurut gua bagus banget, yaitu di Starbucks. Desmond itu selalu bersih. Nah, kenapa sih lu bersih gitu? Gua juga lupa ya berawal dari mana, tapi kayaknya sih karena dulu pernah kerja di Starbucks. Lalu jadi dulu part time waktu hampir mau lulus kuliah itu gua part time dulu di Starbucks. Nah, jadi di Starbucks itu tuh kita itu sebenarnya self service. Sebenarnya. Jadi kan kita pesan, ngambil sendiri. Habis itu sebenarnya gue inget deh. Gue lihat ada klien pas gue kerja. Jadi dia tuh setiap kali habis makan, dia tuh selalu beresin. Habis itu dia anterin ke kita. Dia taruh di bar yang biasa kita ambil minum itu loh. Habis itu dia tinggalin, dia jalan. Kayaknya gue belajar dari itu deh, kalau nggak salah ya. Gue juga agak lupa. Nah, tapi gue pas itu kayaknya hari itu gue melihat, ini orang baik banget gitu loh. Kayak etikanya bagus banget gitu loh. Kayak beda banget gitu. Udah selesai, dia makan, dia beresin, dia antarin lagi ke kita. Nah, jadi kayak dia mau jadi kayak dia gitu loh. Mungkin motivasi itu. Lalu juga sebenarnya salah satu guru kita juga suka ngomongin kayak kalau bisa itu kita juga gak mikirin diri kita doang. Jadi kita mikirin orang lain. Jadi misal habis makan nih rame-rame di, let's say di restoran lah. Ya udah, kalau udah habis makan ya kita tumpukin aja piring-piring kita. Yang punya kita lah, kita tumpukin. Jadi biar pas orang beresin itu lebih gampang, tinggal ya udah dia tinggal angkat. Mempermudah sih, sebenarnya hal kecil sih yang kita lakukan, tapi mungkin untuk waitersnya yang hari itu udah beresin banyak tuh kan bisa bikin dia jadi sedikit lebih ringan gitu. Nah, jadi sebenarnya sih tindakan yang kita bisa lihat kita bisa lakuin buat orang lain gitu. Jadi menurut gua ya ini salah satu hal yang penting untuk kita punya sih sebenarnya. Ya, jadi nggak cuma mikirin diri kita. Bener. Waktu gua lihat Desmond, awalnya gua nggak ikut kayak gitu awalnya. Jadi waktu gua lihat gua kayak, bener juga ya, kalau kita beresin kan orang yang cleaning nggak usah beresin lagi meja ini kan, biasanya kita lapin. Kan kita biasa ada sisa tisu tuh, kita ambil tisu kan, ada sisa kita lapin apa gitu kan. Gue udah hebat juga nih Desmond, justru gue belajar banyak banget dari Desmond mengenai hal ini. Ngomong baru inget, jadi gue belajar dari klien. Iya. Customer yang kayak gitu. Iya bener. Jadi tapi ya gitulah, etika itu menurut gue ya sebenarnya membuat orang merasa nyaman. Membantu belum tentu loh. Membantu itu ya sedikit lah. Mungkin habis kita tumpukin malah repot sebenarnya. Iya, mungkin. Tapi orang lihatnya senang. Wah, pernah satu kali ya, waktu itu gua pernah makan sate Padang. Sate Padang. Terus yang sajiin ini hamilnya udah gede. Jadi gua ke daerah, ke Pekanbaru. Dia hamil udah gede. Gua lihat, gila ya. Orang udah hamil, maksudnya gede aja masih kerja gitu loh, masih berusaha banget gitu. Akhirnya gue selesai makan sate Padangnya, gue bersihin, gue anterin. Orangnya ketawa, rame-rame tuh ketawanya tuh. Jadi ketawa, mungkin di daerah aneh lah ya, mungkin ya. Jadi ketawa, besoknya gue dateng suruh karyanya juga udah ketawa. Gitu. Iya, pada ngomongin, si ini datang lagi di sini gitu. Ya cuman ya gue sih gak ada masalah sih. Tapi lucu aja. Buat mereka lucu mungkin. Iya, tapi mungkin mereka seneng loh. Terhibur juga kan, ada kejadian kayak gitu kan. Jadi ya gak jelek juga sebenarnya. Jadi, nah melanjutkan etika. Wah, baru ingat mau. Apa tuh? Di Cina ini sekarang lagi rame banget adalah orang kaya raya itu kasih anaknya les etika. Dan gak murah. Biasanya lesnya itu satu course itu bisa ratusan juta. Bisa sampai kayak sekitar berapa ratus ribu yuan biasanya. Nah, les etikanya itu dalam banyak aspek banget. Salah satunya itu cara nyapa orang, cara makan bareng,
cara duduk, cara itu di China di Cina. Okay. Di Cina. Kan Cina ini terkenal les itu untuk beberapa hal tertentu itu mereka berani bayar mahal. Salah satunya itu yang dulu sempat tenar itu adalah biar gimana ada sebuah karantina orang biar gak candu main game. Anak-anak kan anak-anak kan juga banyak banget yang main game yang candu kan. Nah itu di Cina banyak tuh game-game akhirnya diblokir sama pemerintah apa segala macam gitu. Nah salah satu yang menurut bagus itu yaitu belajar etika. Karena etika ini hampir kita nggak pernah diajarin. Kalau kita dikasih tahu temen mungkin kita tersinggung. Karena ini kan hal sensitif. Nah enaknya kan kita dikasih tahu expert. Belum tentu kan kita dikasih tahu teman kita bisa percaya gitu. Tapi kalau expert yang kasih tahu, orang yang ahli yang kasih tahu, kita pasti mikir, oh ini memang benar, ini memang harus ini, harus diubah gitu. Nah kalau lu sendiri Mon, ada gak yang lu rasa lu terkesan gitu loh dengan hal etika ini? Mungkin yang tadi ya, yang klien, yang customer gue gitu ya. Pas lo ngomong sih, gue ingat-ingat, iya dulu tuh dia itu datang tiap hari Minggu, gue ingat. Jadi kalau gue masuk shift hari Minggu pagi, jadi gue tuh dulu suka minta shift pagi. Karena kalau shift malam itu menurut gue kayak gak ada kehidupan. Bangun siang, kerja sampai malam, besoknya kayak gitu lagi. Jadi gue tuh suka masuk pagi. Jadi masuk shift pagi, dia tuh selalu datang sama suami sama anaknya. Jadi kalau udah selesai dia pesen, habis itu selesai itu tuh dia selalu beresin, antarin ke kita. Nah itu salah satu yang mungkin contoh ya cerita yang gua inget. Lalu mungkin juga teman kita si David ya, dia juga sebenarnya mungkin contoh underrated lah ya. Betul. Yang mungkin nggak terlalu menonjol tapi sebenarnya etika dia bagus. Juga bagus banget. Dia family man banget. Jadi kalau ketemu orang dia itu selalu kayak, apa kabar? Iya betul. Gimana? Betul. Saya dia dengerin lah, bukan cuman basa-basi gitu. Apa mungkin juga pengaruh dia pernah tinggal di Australia kali ya? Mungkin, tapi sebelum itu juga dia udah gitu. Sih. Mungkin memang dari dasarnya secara etika si David ini juga udah bagus. Udah bagus lah. Jadi dia pas tinggal di Australia jadi lebih bagus lagi gitu. Tapi sebenarnya itu sih menurut perlu kita belajar. Jadi kalau bilang gak ada orang yang terlahir etikanya jelek bagus gitu. Atau etika langsung bagus, gak ada. Kita semua ya dibentuk etika. Kita mau seserampangan apapun, etika itu bisa dibentuk. Ambil contoh ya. Dulu pas sekolah itu kalau Desmond mungkin udah sering dengar. Pas sekolah SMA itu gue bandelnya bukan main. Gue gak pernah pakai baju rapi, gue gak pernah cukur rambut. Wah gila, gue bandel banget dulu. Terus kalau sama guru itu suka kurang ajar, bukan kurang ajar ngelawan ya, tapi dikasih tahu gak bisa dengar. Nah ada satu yang menurut gua bikin guru-guru itu gak benci sama gua. Apa itu? Yaitu gua gak pernah kurang ajar. Kurang ajarnya itu maksudnya adalah ngelawan apa yang mereka ngomong. Biasanya gini, mereka cuma kasih tahu gua itu gak dengerin aja. Contoh, lu kerjain PR dong. Masa gak pernah kerjain PR? Oh iya bu, siap. Gua cuma gituin dong, tapi gua gak pernah kerjain. Tetep gak kerjain. Tapi gua gak pernah kurang ajar. Gua gak pernah kayak ngelawan gitu loh. Ya terserah saya dong, gua gak pernah ngomong gitu. Jadi selalu dia 1 bulan sebelum ujian kenaikan kelas, guru-guru itu bantuin gua. Aneh. Jadi nilai gua kan jelek banget tuh. Super jelek. Jadi guru-guru itu semuanya kasih gua latihan. Latihannya super gampang lah intinya. Intinya latihan ini buat ngebantuin nilai gue buat nambah nilai. Nambah nilai bener. Dan boleh dibawa pulang jadi. Ya udah dikodein lah. Udah dikodein lah, lu mau minta siapa bantuin lu apa terserah. Yang penting lu boleh bawa pulang. Jadi gue ngerasa, oh ternyata etika ini ngebantu gue naik kelas juga setiap tahun. Jadi gue gak ada aturan, tapi gak kurang ajar sama guru. Jadi gue gak pernah tuh ceritanya ngelawan apa, gak pernah. Gue pernah sampai dimarahin kayak gimana pun itu ya diem aja. Gue diem udah. Gue gak pernah kayak dimarahin kebun binatang kan zaman kita sekolah dulu kan beda ya. Kalau sekarang sih kasus ya. Kalau zaman kita sekolah dulu sih dimarahin itu sih biasa. Kita anggap biasa. Itu pun
Nah, satu hal, gue gak pernah ngadu ke orang tua. Karena orang tua gue juga gak bakal belain gue juga sih. Orang tua gue tipikal yang kalau ngadu berarti lu salah nih. Jadi kalau kita dimarahin guru, biasanya orang tua kan nanya, lu kenapa dimarahin? Gak kerjain PR? Ya itu kan lu yang salah. Ya ngapain lu gak kerjain PR? Jadi biasanya gue diomelin 2 kali. Jadi terus kalau guru-guru udah bubar, guru-guru itu ngajarin 1 doang. Gua panggil ya orang tua lu dateng deh. Wah itu gue udah takut, habis lah gue udah. Jadi tapi menurut lu gimana kira-kira cara buat kita itu memperbaiki etika? Karena mungkin ini kan seperti yang kita bahas juga bukan hal yang umum diajarin gitu. Tapi betul, mungkin lebih ke dari kecil kita dilihatnya kayak gimana, akhirnya kita kebentuk kayak sekarang aja gitu. Ada nggak sih cara buat kita tuh bisa perbaiki? Sebenarnya gini, gue juga belajar etika ini, gue sengaja belajar, jujur ya, karena gue bukan orang yang terlahir dengan etika yang bagus, tata krama yang bagus, enggak. Jadi gue sengaja belajar, gue kadang-kadang gue nonton YouTube apa, tapi sebenarnya motivasinya sih yang penting menurut gue. Motivasinya adalah satu, kita itu gak mau bikin orang di sekitar kita gak nyaman. Kita kan pengen nih, kalau kita sih bisa pilih sebuah skill, kita pengen gak sih semua orang itu kalau ketemu kita itu seneng? Iya. Kita pengen kan? Bisa nyaman sama kita. Seneng, nyaman, bisa curhat, bisa cerita gitu kan. Kita kan pasti pengen. Jadi kita itu sebenarnya di lubuk hati kita itu ada dorongan untuk pengen bermanfaat untuk orang lain. Pengen punya manfaat lah. Jadi kalau seandainya katakan kegelapan itu, orang-orang itu istilahnya itu kalau ada secerca cahaya lah kalau ketemu kita gitu kan, minimal nyaman dulu, minimal. Jadi sembari itu dulu gue belajar jokes dulu. Hal pertama gue belajarnya adalah lucu. Jadi dulu gue itu selalu garing, gak lucu apa, tapi gue effort banget tuh. Jadi orang suka ketawain gue, iya lu garing banget ya. Ya tapi yang penting orang senang, terhibur. Iya. Betul, jadi ya salah satunya itu menurut gue etika itu kita perlu tahu dulu kenapa kita itu mau etikanya bagus. Kalau kita sudah tahu kenapanya, biasanya belajarnya itu gampang. Biasanya kan pasti banyak video-video di YouTube lah, apa segala macam itu kan pasti ngajarin. Gitu, jadi salah satunya itu. Tetapi menurut gua yang etikanya paling banyak berubah itu Desmond justru. Gitu ya? Berubah banget. Dulu Desmond itu pertama kali gua ketemu itu sebenarnya bukan gimana ya, jokesnya dia itu beda banget, agak dark, beda aliran. Jadi kan dia kan dari Batam ya. Iya, gua. Biasanya jokesnya itu mungkin dari teman-teman dia itu agak dark gitu ya, agak gelap gitu. Jadi suka bercandain orang apa. Tapi sekarang gue berubah banget. Jujur sih Desmond sih pengen berubah. Coba mau cerita dikit mau coba. Mungkin ini sekalian juga pesan kali ya. Iya, sekalian terakhir ya. Nah, jadi dulu itu gua dari lahir sampai lulus sekolah tuh di Batam. Nah, akhirnya pas kuliah itu gua pindah ke Jakarta. Jadi jokes gua di Batam sama teman-teman di kuliah ini beda banget sebenarnya. Beda banget. Bener-bener langit dan bumi lah. Maksudnya cara bercandanya ini beda banget. Gua pernah kali dengar juga shock, jujur. Iya. Tapi di standar gua teman-teman Batam itu biasa. Iya, betul. Sedangkan di kuliah ini ya jokesnya beda aja gitu. Beda aja. Misal kayak ngatain pakai kata-kata kasar. Iya. Kok bodoh sih. Iya. Contoh ya. Lu bego banget lah gitu. Atau ya itu sih yang udah di filter lah ya. Jadi jujur ini 20%-nya. 20%-nya. Karena kayaknya kalau nggak di filter ini nggak bisa di-post di tapi YouTube. Tapi mungkin juga ya dulu tuh nggak paham kapan perlu ngomong itu, kapan nggak gitu. Iya. Atau misal orang lagi sedih kita bilang gitu aja sedih. Atau mungkin dulu yang paling sering itu katain fisik. Iya. Aduh lu apa banget gitu, misalnya berisi ya itu bahasa halus ya, lu berisi banget gitu. Asli sih gendut banget. Kok gendut banget? Gendut. Ya dikatain cewek lagi kadang-kadang. Ya, maksudnya itu hal-hal yang di waktu dulu tuh nggak ngerti karena biasa aja. Tapi mungkin itu juga menyimpan banyak luka juga ya teman-teman.
Teman-teman gini, luka tapi tetap bertahan, Mon. Gak ada teman lagi semuanya. Karena susah juga dari teman, jadi luka tetap bertahan. Tapi ya maksudnya itulah, dulu tuh kita benar-benar nggak ngerti. Jadi ya udah keluar aja gitu dari mulut. Tapi sebenarnya flashback ke masa dulu tuh ya karena memang lingkungan begitu, akhirnya kita pahami begitu. Tapi dengan lebih dewasa, belajar juga sama teman-teman, sebenarnya ya untungnya sih entah kenapa gua nih dikasih tahu gua terima sih tipenya. Iya, jadi betul. Gua kebetulan ya teman lu jangan kayak gini-gini, mungkin dikit tersinggung tapi gua coba berubah sih. Jadi gua nggak denial, habis itu gua bilang nggak mau gitu loh. Iya. Nggak tahu sih nggak. Iya. Walaupun ya butuh waktu lah, bukan ya nggak bisa lah kebiasaan berpuluh-puluh tahun tiba-tiba terus sehari berubah atau gitu. enggak jokes yang nggak pas, waktunya nggak pas. Kayak itu sering banget. Sering banget. Pas orang lagi apa, gue bercandain gitu. Waduh. Maksudnya ya memang momennya nggak pas aja, bukan karena nggak ngerti lah ya. Betul. Ya, tapi ya sekarang ya jauh lebih baik lah. Tapi jujur, gua kalau lihat Desmo, jujur ya, salah satu kelebihan Desmo menurut gua nih ya, yaitu Desmo itu mau berubah dan mau belajar. Iya, itu ya mau itu belajar. Itu luar biasa ya, banget. Menurut gua itu luar biasa. Iya. Jadi dulu itu ya, waduh kita sesi-sesi, kita berantem, baikan lagi, berantem, baikan lagi, ya gara-gara kayak gini-gini doang kita. Iya, maksudnya mungkin yang nonton juga sama teman-temannya sebenarnya. Kadang kalau kalian sampai hari ini gak ngobrol ataupun banyak gesekan gitu ya, mungkin salah satunya masalahnya di sini nih, kayak hal-hal sepele ketidakpekaan kita terhadap teman kita juga. Betul. Atau sebaliknya juga lah, teman kita nggak peka. Ya dikomunikasikan lah ya sebenarnya. Sebenarnya paling penting itu justru komunikasinya sih ya. Asalkan, dan sebenarnya satu hal yang paling sulit yaitu yang Desmo lakukan sebenarnya. Kalau orang kasih tahu itu bisa terima. Itu paling sulit, jujur. Jadi karena banyak loh orang itu kalau kita kasih tahu dianggapnya apa? Lu kok gak terima gua apa adanya sih? Padahal gua terima lu apa adanya. Dalam hati apa adanya? Terima apa adanya? Gak gitu konsepnya. Ya kayak gak gitu konsepnya gitu loh. Ya saling menerima apa adanya berarti terluka terus dong selama berhubungan. Masa mau 10 tahun itu tiap kali ketemu gak nyaman gitu kan? Nah kalau kira-kira pesan terakhir soal etika ke teman-teman dia apa? Nah terakhir ya, sebenarnya satu doang. Etika itu tujuannya itu bikin orang nyaman. Jadi sebisa mungkin biasanya gue selalu lakukan sesuatu yang bikin orang nyaman. Contoh, kemarin kan kita mau nonton Piala Dunia kan, rame-rame. Gue langsung beli cemilan nih, ini di belakang kamera nih cemilannya nih, semuanya. Jadi gue mikir, ya kan tentu seneng dong kalau sambil nonton Piala Dunia, sambil ada cemilan, minuman, bikin orang lain gitu. Apalagi kita yang jadi, kan kebetulan mau nontonnya pada di kamar gue kan. Ini sebenarnya kita ada 3 kamar sebenarnya, tapi akhirnya diputuskan di kamar gua. Gua udah siapin tuh cemilan, gua udah siapin teh, TWG, apa segala macem gitu loh. Sebisa-bisanya kita pengen orang merasa nyaman. Bukan demi dianggap orang baik, nggak juga. Sebenarnya cuma biar orang nyaman aja. Padahal sebenarnya Piala Dunia sih gua biasa aja nontonnya, tapi ya sebisa mungkin itu sih. Itu pesan terakhir. Oke, sip. Jadi ini pembahasan kita tentang etika ya. Jadi menurut teman-teman gimana? Atau ada cerita juga boleh di komen. Boleh. Lalu jangan lupa di like dan juga di subscribe. Iya. Ini video pertama lah ya di tahun 2023. Nah semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.